Semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Amanah. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Baiklah, saya akan menceritakan sebuah kisah sahabat Nabi yang bernama Nusaibah binti Ka'ad. Rasulullah adalah seorang yang disegani oleh sahabat-sahabatnya. Mendakwahkan Islam tidak terhitung berapa banyak umat Islam yang ikut berperang. Mereka tidak hanya dari kaum laki-laki, melainkan dari kaum wanita. Salah satu tokoh wanita yang berada di samping Rasulullah adalah Nusaibah binti Ka'ad. Namanya tercatat dengan tinta emas dengan penuh kemuliaan. Suatu hari, Nusaibah sedang berada di dapur. Suaminya sedang istirahat di tempat tidur. Nusaibah mendengar suara gemuruh yang sedang berjalan ke Gunung Uhud. Dan ia pun bergegas menemui suaminya dan mengatakan kepada suaminya, "Suamiku, aku mendengar suara musuh menuju ke Uhud. Mungkin mereka sedang menyerang." Lalu suaminya bersiap mengenakan pakaian perang dan lalu menyiapkan kuda. Dan Nusaibah tiba-tiba datang dengan membawa pedang. Beliau mengatakan kepada suaminya, "Suamiku, pergilah berperang dan janganlah pulang sebelum menang." Lalu Said pergi ke medan perang tanpa ada keraguan. Di saat Said sedang berperang, Rasulullah melihatnya dan tersenyum, dan itu membuat Said semakin bersemangat dalam berperang. Di rumah, Nusaibah menunggu dengan muka sedih. Anaknya Ammar yang umur 15 tahun dan Sa'ad yang berumur 13 tahun melihat ibunya dengan pandangan cemas. Lalu datanglah suatu utusan Rasulullah dan mengabarkan bahwa suaminya telah gugur dan mati syahid. Dengan perasaan sedih, Nusaibah menghampiri anaknya yang bernama Ammar untuk memerintahkan agar anaknya mengikuti perang. Dengan senang hati, Ammar pun bersiap lalu mengikuti perang. Lalu datang selagi utusan dan mengabarkan bahwa Ammar juga gugur dan mati syahid di medan perang. Lalu Nusaibah memerintahkan anaknya yang kedua, yaitu Sa'ad, agar mengikuti peperangan, dan anaknya juga bersiap mengikuti peperangan. Lalu mendengar kabar kembali bahwa Sa'ad juga telah gugur di medan perang. Setelah mendengar kabar bahwa anaknya juga telah gugur di medan perang, Nusaibah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti peperangan. Di dalam pertarungan, ternyata tangan Nusaibah terkena pedang lawan sehingga Nusaibah kehilangan satu tangannya dan terjatuh sehingga terpijak-pijak oleh kuda. Lalu datanglah Ibnu Mas'ud dan ia melihat seseorang yang sedang tergeletak. Lalu ia memercikkan air dan mengangkat tubuh itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengetahui dan berkata, "Istri Sa'idkah engkau?" Tanpa menjawab, Nusaibah pun bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah?" Ibnu Mas'ud pun menjawab, "Rasulullah tidak kurang apapun." Lalu beliau berkata lagi, "Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan senjata dan kudamu kepadaku." Lalu dengan terpaksa, Ibnu Mas'ud pun meminjamkan pedang dan kudanya. Setelah menaiki kuda, Nusaibah pun pergi menuju medan peperangan dengan tangannya yang sudah tinggal satu. Lalu, di dalam peperangan, kepala Nusaibah pun terpenggal oleh pedang musuh, sehingga Nusaibah pun mati syahid. Tiba-tiba, langit begitu mendung dan gelap, sehingga membuat peperangan berhenti sejenak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, "Kalian lihat langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berbondong-bondong menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa." Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari yang saya ceritakan ini. Baiklah, saya Siti Amanah, mohon undur diri dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.